Kalimantan Barat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas modul 8, yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Adapun tujuan pembelajaran pada modul 8 ini yaitu untuk menggali potensi. Nah, potensi itu sendiri ialah kemampuan yang belum terlihat yang dimiliki individu dan dapat dikembangkan berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Setelah mengikuti pelajaran di sesi 13 ini, KPM diharapkan mampu untuk memetakan potensi sumber daya lingkungan sekitar untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting. Ada juga KPM diharapkan mampu membuat dan melaksanakan komitmen sesuai dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Ayo, mari bersama-sama kita saksikan simulasi berikut ini. Assalamualaikum ibu-ibu, ketemu lagi dengan Firman. Nah, ibu-ibu jangan lupa nih hand sanitizer atau cuci tangan dulu sebelum kita melakukan pertemuan. Mohon jaga jaraknya, agak sedikit bergeser Ibu Ana, agak sedikit bergeser Ibu Ana. Nah, jangan lupa ya kalau di luar pakai masker. Nah, untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Nah, ibu-ibu, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas modul 8 sesi ke-13, yaitu pemetaan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, ibu-ibu, jadi sumber daya ada 3 jenisnya, yaitu pertama sumber daya alam yang berkaitan dengan barang. Yang kedua yaitu sumber daya sosial atau lingkungan sosial yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan. Yang ketiga yaitu sumber daya manusia, yaitu orang. Nah, jadi di sini tenaga-tenaga manusia. Nah, jadi 3 ini saya akan berikan 3 kelompok untuk mengisi masing-masing dari sumber daya alam, sumber daya sosial, dan sumber daya manusia. Oke, kita bagi ya 3 kelompok ya. Nah, dimohon untuk mengisi, berikan contohnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kelompok pertama, kelompok Ibu Indri. Ibu Indri nanti dengan Ibu Rati, Ibu Sinta, Ibu Nani, dan Ibu Rika. Oke ya, Ibu. Oke. Nah, terima kasih ibu-ibu udah sama-sama menulis contoh-contoh dan pemanfaatannya pada sehari-hari. Nah, sekarang kita diskusikan bersama ya. Nah, untuk ibu-ibu yang sudah lihat ke depan dulu. Nah, kita diskusikan bersama. Nah, yang pertama yaitu ada jenis sumber daya alam. Nah, pemanfaatan atau contohnya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu menanam sayuran. Wah, mantap. Dari kelompok 1 tadi ya, menanam sayuran betul nih Bu, sangat betul sekali. Nah, jadi jika ada lahan-lahan kosong, boleh kita isi dengan menanam sayuran. Kemudian ternak ayam. Wah, di rumah siapa nih? Ada yang ternak ayam. Siapa yang ngisinya nih tadi nih? Nah, mantap sekali nih, betul. Itu juga salah satu sumber daya alam. Yang kedua, yang ketiga yaitu membuat kolam ikan atau tambak. Nah, Ibu Sinta kan rumahnya dekat sungai ya. Boleh tuh kalau kita buat tambak sederhana saja dulu untuk permulaan. Nah, jadi ini cocok nih untuk yang daerah dekat sungai seperti kita di sini, yaitu membuat kolam ikan atau tambak. Betul sekali nih. Kemudian menanam buah sama. Kalau ada sedikit lahan kosong di pekarangan atau di belakang rumah, boleh kita untuk menanam buah atau sayuran. Kemudian membuat pupuk kompos. Mantap sekali ini, udah benar nih Ibu. Jadi hasil dari ternak ayam, kotorannya boleh dicampurkan untuk membuat pupuk kompos. Wih, udah pintar-pintar nih ibu-ibu nih, hampir kalah saya nih. Nah, jadi kemudian ada mengurus hewan ternak. Nah, sama ya, jadi bisa disatukan dengan ternak ayam. Intinya adalah mengurus hewan ternak. Jadi sumber daya alam udah benar nih, berupa barang ataupun jasanya nih yang kurang nih. Tapi udah betul nih, yaitu menanam sayuran, ternak ayam, membuat kolam ikan atau tambak, menanam buah, membuat pupuk kompos. Mantap.
Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu sumber daya sosial atau lingkungan sosial yang berupa kegiatan tadi. Oke, untuk yang misi kita diskusikan lagi bersama. Yang kedua, sumber daya sosial mengikuti P2K2. Benar nih, pada saat sekarang nih ini merupakan sumber daya sosial juga nih, seperti ini nih. Wah, mantap, ibu-ibunya udah pada pintar. Bagus. Kemudian membeli atau berbelanja di warung. Itu juga benar, Bu. Salah satu pemanfaatan dari sumber daya sosial adalah menggunakan uang yang kita pakai, uang PKH ataupun bantuan sembako itu untuk membeli atau berbelanja di warung. Ada juga gotong royong. Wah, bagus. Diajak, Bu, ibunya, bapaknya di rumah. Ketika ada kegiatan gotong royong, jangan lupa turun dan membantu ikut bersama-sama. Nah, ini juga merupakan sumber daya sosial. Membersihkan WC umum. Nah, jadi apabila ada ibu-ibu yang tidak menggunakan WC sendiri, dia menggunakan WC umum, harus betul dan rutin harus membersihkan WC umum bersama-sama agar kesehatan terjaga untuk pencegahan dan penanganan stunting. Yang terakhir, menjadi anggota ibu PKK. Betul juga, Bu. Ada menjadi kader PKK, kader posyandu, itu merupakan sumber daya sosial. Nah, disinilah ada kegiatan yang mengandung unsur ilmu dan pemanfaatan. Nah, ini bagus. Udah paham nih tentang ini nih, sumber daya alam, sumber daya sosial. Yang terakhir, sumber daya manusia, orangnya. Nah, tadi yang udah mengisi, benar nggak nih Ibu Sinta, kira-kira suami istri merupakan sumber daya manusia? Benar ya. Nah, jadi yang udah kelompok 3 isi tadi udah benar nih. Suami istri juga merupakan adalah sumber daya manusia yang bisa menghasilkan atau memanfaatkan untuk menghasilkan anak dan segalanya. Kemudian ada juga RT dan RW. Nah, nih tuh, ini yang tadi kader posyandu, pendamping kesos PKH dan PKS. Jadi ibu-ibu, nah setelah kita mengisi ini, bahwa ketahuan kan, ternyata lingkungan sekitar mempunyai potensi untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, dari contohnya tadi seperti menanam sayuran atau menanam buah. Ibu-ibu ternyata bisa tahu bahwa menanam sayuran dan menambah buah dapat menambah asupan gizi di keluarga. Maka dari itu pasti untuk dapat mencegah dan menangani stunting. Kemudian seperti SDS, sumber daya sosial, seperti mengikuti P2K2 hari ini. Nah, ternyata hari ini kita dapat ilmu bahwa adanya potensi dalam keluarga yang bisa mencegah atau menangani stunting. Nah, dari situ juga kita sudah bisa lihat kan bahwa sumber daya sosial salah satunya hari ini dapat mencegah atau menangani stunting. Ibu-ibu, jadi untuk hari ini pembahasan modul 8 sesi 13 pemetaan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting kita cukupkan sampai di sini. Nah, pesan saya bagi ibu-ibu sepulang dari pertemuan P2K2 ini, ibu-ibu memberikan informasi ini kepada keluarga, intinya suami, anak-anak, kemudian kepada tetangga, kepada lingkungan sekitar untuk dapat segera mungkin memberdayakan sumber daya yang ada. Nah, kemudian ibu-ibu pemanfaatan uang PKH itu harus benar-benar dimanfaatkan ya sebaik-baik mungkin. Yang pertama untuk pemenuhan gizi agar untuk mencegah dan penanganan stunting. Alhamdulillah ibu-ibu semua, terima kasih sudah datang. Terima kasih kepada Ibu Rafiah sebagai tuan rumah yang sudah menyediakan tempat. Terima kasih bagi ibu-ibu semua yang hadir. Alhamdulillah modul kita selesai untuk modul 8 sesi 13. Semoga bermanfaat. Nah, jika ada salah-salah kata dari saya sebagai pendamping, saya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, nanti bisa diperbaiki, didiskusikan bersama ya ibu-ibu. Nah, jadi saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.